Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Istighfar Bapak, mohon istighfar Bapak. Suruh pergi aja, suruh pergi itu tadi. Motornya tolong digeser. Ini tidak, tentunya walaupun ini tindakan yang tidak bertanggung jawab, ya. Kecewaan, setiap manusia punya kecewa, apalagi masalah cinta. Jodoh adalah di tangan Allah, ya. Mohon bersabar. Pemirsa, Taman Ahok saat ini menyebarkan posko-poskonya untuk dapat meraih dukungan bagi pencalonan Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI periode mendatang. Bukan hanya di pusat perbelanjaan, Taman Ahok juga membuka posko mereka di lingkungan permukiman warga. Warga pun menyambut positif kehadiran posko di tengah lingkungan mereka. Posko Taman Ahok terus dibuka untuk menggalang dukungan KTP warga DKI Jakarta. Bukan hanya di pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan, posko juga dibuka di lingkungan permukiman warga. Koordinator posko di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat mengatakan ada 3 posko yang tersebar di 3 kelurahan di Kalideres. Posko di Jalan Peta sendiri sudah mengumpulkan KTP Taman Ahok sejak Juni 2015 lalu dan berhasil mengumpulkan 6.000 KTP. Saat ini Taman Ahok mengklaim sudah berhasil mengumpulkan KTP warga sesuai dengan syarat yang ditetapkan untuk mengusung calon independen. Namun target 1 juta KTP masih terus digalang. Pemirsa, kami akan kembali lagi dengan satu informasi lain di mana ada 7 politikus Partai Golkar yang resmi mendaftar sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar. Dan para bakal calon ini sebagian sudah menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah sebagai setoran wajib dan juga sebagian tidak bersedia untuk menyerahkannya. Hingga hari ini sebanyak 7 politikus Partai Golkar resmi menyerahkan persyaratan bakal calon ketua umum Partai Golkar kepada panitia pemilihan. 5 di antara kandidat ini sudah menyerahkan uang iuran gotong royong wajib sebesar 1 miliar rupiah kepada panitia pemilihan. 2 orang lainnya termasuk Syahrul Yassin Limpo tidak menyerahkannya karena sejak awal menolak memberi mahar politik. Iuran 1 miliar rupiah ini kontroversial karena tidak semua kandidat ketua umum memiliki harga kekayaan yang berlimpah. Berdasarkan data tahun 2015, Ade Komarudin misalnya hanya memiliki harta kekayaan 1,3 miliar rupiah. Untuk itu Ketua DPR RI yang biasa dipanggil Akom ini berjanji akan memenuhi iuran 1 miliar rupiah dengan cara meminta bantuan kader Golkar yang mendukungnya. Ini adalah yang penerimaan pendaftaran sampai jam 24. Kami tidak mau ingkar dari keputusan partai, tetapi kami juga tidak mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang di mana pihak berwenang soal ini yaitu KPK dan instansi lainnya bisa saja menetapkan lain, dan itu tentu disampaikan kepada DPP Partai Golkar, kepada panitia pengarah, dan kami pilihan partai kepada panitia pengarah.
Bagi calon lain, uang 1 miliar rupiah mungkin tidak masalah, karena mereka memiliki harta kekayaan puluhan miliar. Setia Novanto memiliki harta kekayaan 73,3 miliar rupiah. Mahyudin NS memiliki harta 19,3 miliar rupiah. Aziz Samsudin memiliki harta 28,8 miliar rupiah. Dan Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 8,8 miliar rupiah. Para kandidat ketua umum ini perlu ditelusuri rekam jejaknya sebagai pejabat negara. Kader Golkar yang mengklaim suara Golkar suara rakyat perlu mempertimbangkan rekam jejak Setia Novanto yang pernah lengser dari kursi ketua DPR RI karena kasus papa minta saham. Termasuk juga mereka yang sudah beberapa kali diperiksa KPK tersangkut kasus korupsi, sekalipun berstatus sebagai saksi seperti Mahyudin. Termasuk juga yang tersangkut Panama Papers, seperti Erlangga Hartanto. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, mantan staf khusus anggota DPR RI, Jailani kembali membeberkan proses pemberian suap kepada sejumlah anggota Komisi 5 DPR RI dalam persidangan kasus korupsi proyek infrastruktur. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor hari ini, Jailani yang berperan sebagai perantara suap dari terdakwa Direktur PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir, menjelaskan proses pemberian uang kepada sejumlah anggota Komisi 5 DPR RI. Jailani mengakui Abdul Khoir menyerahkan uang senilai total 12,2 miliar melalui stafnya bernama Erwantoro. Uang tersebut diserahkan secara bertahap kepada Jailani untuk selanjutnya diserahkan kepada Andi Taufantiro dan Musa Zainuddin. Uang untuk Musa Zainuddin disebut senilai 7,9 miliar diserahkan melalui staf Musa yang bernama Mutakin. Uang tersebut diserahkan pada November 2015 pukul 21 waktu Indonesia Barat di kawasan Duren 3, Jakarta. Dan ada duit ini mau diserahkan kepada Musa Zainuddin. Terus kenapa lantas saksi menyerahkan bukan kepada langsung kepada yang bersangkutan? Padahal ini kan apa mungkin ada kesalahan yang dijawab ada perintah atau apa di Musa Zainuddin. Itu atas permintaan langsung dari Pak Musa Zainuddin, karena siang hari sekitar jam 1 sampai jam 2 saya datang ke rumah beliau, lalu bertemu, lalu dia mengatakan bahwa nanti malam aja diserahkan ke orang saya, ini catatan nomornya. Ya, waktu itu saya cuma menulis orang yang usaha, nomor HP itu saya nggak namanya nggak saya tahu, nggak saya tanya. Malamnya baru saya ketemu sekitar jam 9 penyerahan itu. Menjelang pelaksanaan Munaslup Partai Golkar pada 23 Mei mendatang, para bakal calon telah bermanuver dengan mendatangi para tokoh senior. Kedatangan mereka tidak lain untuk meminta doa restu untuk maju sebagai calon ketua umum partai. Mendekati pelaksanaan Munaslup Partai Golkar, para bakal calon ketua umum Partai Golkar beramai-ramai menggelar safari politik dengan mendatangi berbagai pihak. Setidaknya bakal calon ketum seperti Erlangga Hartarto, Ade Komarudin, Setia Novanto, dan Aziz Samsudin telah menggelar safari politiknya untuk menjaring dukungan dan restu dari sesepuh partai, tokoh senior, dan juga pemerintah. Seperti halnya Ketua DPR sekaligus politisi Golkar, Ade Komarudin, telah mendatangi Wapres Yusuf Kala yang tidak lain tokoh senior Partai Golkar. Kedatangannya tidak lain untuk meminta doa restu. Menurut pengamat politik Ikran Nusabakti, adalah sesuatu hal yang wajar jika politisi meminta doa restu kepada tokoh-tokoh politik senior. Namun akan menjadi janggal jika mereka yang hendak maju sebagai ketua umum partai politik beramai-ramai meminta restu dari presiden. Tapi kalau kemudian dia meminta restu kepada presiden, buat saya presiden tidak akan mungkin mengeluarkan restu-restuan begitu. Kenapa demikian? Karena kan Anda tahu sikap presiden itu adalah bahwa dia akan menerima siapapun yang akan terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar. Pertarungan para bakal calon ketua umum di dalam Munaslup Golkar dipengaruhi banyak faktor. Selain faktor finansial, kepiawaian para calon ketua umum dalam mengolah komunikasi dan juga perilaku dapat mempengaruhi hasil Munas nanti. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Komite Pemilihan Munaslup Golkar membuka pendaftaran bakal calon ketua umum Partai Golkar hari ini hingga esok hari. Dalam pendaftaran, setiap bakal caketum diwajibkan membayar iuran wajib Munaslup paling tidak 1 miliar rupiah.
Ketua Panitia Pemilihan Munaslup Rambe Kamaruzaman mengatakan persyaratan iuran 1 miliar sudah menjadi kesepakatan bersama semua bakal calon ketua umum. Para bakal caketum yang mendaftar harus melengkapi kelengkapan administratif, salah satunya dengan bukti pembayaran iuran wajib. Iuran ini wajib bagi setiap pendaftar meskipun nanti diputuskan tidak lolos verifikasi. Aziz Syamsuddin menjadi orang pertama yang mendaftarkan diri secara resmi sebagai bakal caketum. Diagendakan tanggal 7 Mei mendatang, panitia akan mengumumkan para bakal caketum yang lolos verifikasi. Jadi tahapan pendaftaran dulu sampai besok jam 12.00 kita menerima pendaftaran. Tanggal 5 Mei akan kita verifikasi. Sekaligus ada hal yang kurang, tanggal 5 Mei itulah untuk dilengkapi oleh para calon. Mirsa, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Satu runway Bandara Ngurah Rai Bali sempat ditutup, kini perbaikan sudah dilakukan sehingga pesawat sudah bisa mendarat di bandara tersebut. Kita langsung tanyakan bagaimana informasi selengkapnya bersama rekan Syadam Arahman langsung dari Bandara Ngurah Rai Bali. Syadam, sudah berapa pesawat yang berhasil mendarat di Bandara Ngurah Rai setelah landasan yang sempat bermasalah tersebut diperbaiki? Ya, Yasmin, sejak dibuka pada pukul 20.45 waktu Indonesia setempat, hingga saat ini Bandara Internasional Ngurah Rai sudah kembali normal. Untuk keberangkatan pertama, internasional pesawat Qatar Airways dengan tujuan Singapura, sementara keberangkatan di domestik maskapai Garuda dengan tujuan Makassar. Hingga saat ini sudah 8 keberangkatan dari Ngurah Rai, dan 4 pesawat landing dari terminal internasional dan 4 pesawat take off. Sebelumnya, otoritas bandara sempat menutup operasional selama kurang lebih 3 jam pasca ditemukannya kerusakan runway di kilometer 09 oleh petugas saat melakukan patroli. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Syadam Arahman melaporkan langsung dari Ngurah Rai Bali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Puncak peningkatan volume kendaraan pada liburan akhir pekan ini di gerbang tol Cikarang Utama diprediksi terjadi malam ini. Sementara antrian terjadi di pintu keluar Cikarang Barat akibat persimpangan arus. Dan meski puncak volume kendaraan diprediksi akan terjadi malam ini, hingga kini belum terlihat adanya antrian di gerbang tol Cikarang Utama. Namun sempat terjadi antrian di pintu keluar gerbang tol Cikarang Barat karena adanya persimpangan arus. Dan bagi kendaraan yang hendak menuju ke Lipo Cikarang dan juga menuju ke Jababeka. Untuk itu jika antrian masih terjadi, pengendara diminta untuk keluar di gerbang tol Cibatu. Dan sementara meski terjadi peningkatan kendaraan, namun kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikarang masih lancar hingga saat ini. Antisipasi pun dilakukan guna mengantisipasi adanya antrian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Istighfar Bapak, mohon istighfar Bapak. Suruh pergi aja, suruh pergi itu tadi. Motornya tolong digeser. Ini tidak tentunya walaupun
Ini tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ya, kecewaan setiap manusia punya kecewa, apalagi masalah cinta. Jodoh adalah di tangan Allah. Ya, mohon bersabar. Pemirsa, Taman Ahok saat ini menyebarkan posko-poskonya untuk dapat meraih dukungan bagi pencalonan Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI periode mendatang. Bukan hanya di pusat perbelanjaan, Taman Ahok juga membuka posko mereka di lingkungan permukiman warga. Warga pun menyambut positif kehadiran posko di tengah lingkungan mereka. Posko Taman Ahok terus dibuka untuk menggalang dukungan KTP warga DKI Jakarta. Bukan hanya di pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan, posko juga dibuka di lingkungan permukiman warga. Koordinator posko di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat mengatakan ada 3 posko yang tersebar di 3 kelurahan di Kalideres. Posko di Jalan Peta sendiri sudah mengumpulkan KTP Taman Ahok sejak Juni 2015 lalu dan berhasil mengumpulkan 6.000 KTP. Saat ini Taman Ahok mengklaim sudah berhasil mengumpulkan KTP warga sesuai dengan syarat yang ditetapkan untuk mengusung calon independen. Namun target 1 juta KTP masih terus digalang. Pemirsa, kami akan kembali lagi dengan satu informasi lain di mana ada 7 politikus Partai Golkar yang resmi mendaftar sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar. Dan para bakal calon ini sebagian sudah menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah sebagai setoran wajib dan juga sebagian tidak bersedia untuk menyerahkannya. Hingga hari ini sebanyak 7 politikus Partai Golkar resmi menyerahkan persyaratan bakal calon ketua umum Partai Golkar kepada panitia pemilihan. 5 di antara kandidat ini sudah menyerahkan uang iuran gotong royong wajib sebesar 1 miliar rupiah kepada panitia pemilihan. 2 orang lainnya termasuk Syahrul Yassin Limpo tidak menyerahkannya karena sejak awal menolak memberi mahar politik. Iuran 1 miliar rupiah ini kontroversial karena tidak semua kandidat ketua umum memiliki harga kekayaan yang berlimpah. Berdasarkan data tahun 2015, Ade Komarudin misalnya hanya memiliki harta kekayaan 1,3 miliar rupiah. Untuk itu Ketua DPR RI yang biasa dipanggil Akom ini berjanji akan memenuhi iuran 1 miliar rupiah dengan cara meminta bantuan kader Golkar yang mendukungnya. Dan ini adalah yang penerimaan pendaftaran sampai jam 24. Kami tidak mau ingkar dari keputusan partai, tetapi kami juga tidak mau melakukan Indonesia Barat di kawasan Duren 3, Jakarta. Karena kan ada duit ini mau diserahkan kepada Musa Jamuddin. Terus kenapa lantas saksi menyerahkan bukan kepada langsung kepada yang bersangkutan? Padahal ini kan apa mungkin ada disilakan nanti dijawab ada perintah atau apa gitu si Musa Jamuddin. itu atas permintaan langsung dari Pak Musa Jamuddin, karena siang hari sekitar jam 1 sampai jam 2 saya datang ke rumah beliau, bertemu, lalu dia mengatakan bahwa nanti malam aja diserahkan ke orang saya, ini catatan nomor teleponnya. Ya waktu itu saya cuma menulis orang yang besar, nomor HP itu saya nggak namanya nggak saya tahu, saya tanyain malamnya baru saya ketemu sekitar jam 9 penyerahan itu. Menjelang pelaksanaan Munaslup Partai Golkar pada 23 Mei mendatang, para bakal calon telah bermanuver dengan mendatangi para tokoh senior. Kedatangan mereka tidak lain untuk meminta doa restu untuk maju sebagai calon ketua umum partai. Mendekati pelaksanaan Munaslup Partai Golkar, para bakal calon ketua umum Partai Golkar beramai-ramai menggelar safari politik dengan mendatangi berbagai pihak. Setidaknya bakal calon ketum seperti Airlangga Hartarto, Ade Komarudin, Setia Novanto, dan Aziz Samsudin telah menggelar safari politiknya untuk menjaring dukungan dan restu dari sesepuh partai, tokoh senior, dan juga pemerintah. Seperti halnya Ketua DPR sekaligus politisi Golkar, Ade Komarudin, telah mendatangi Wapres Yusuf Kala yang tidak lain tokoh senior Partai Golkar. Kedatangannya tidak lain untuk meminta doa restu. Menurut pengamat politik Ikran Nusabakti, adalah sesuatu hal yang wajar jika politisi meminta doa restu kepada tokoh-tokoh politik senior. Namun akan menjadi janggal jika mereka yang hendak maju sebagai ketua umum partai politik beramai-ramai meminta restu dari presiden.
Tapi kalau kemudian dia meminta restu kepada presiden, buat saya presiden tidak akan mungkin mengeluarkan restu-restuan begitu. Kenapa demikian? Karena kan Anda tahu sikap presiden itu adalah bahwa dia akan menerima siapapun yang akan terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar. Pertarungan para bakal calon ketua umum di dalam Munaslup Golkar dipengaruhi banyak faktor. Selain faktor finansial, kepiawaian para calon ketua umum dalam mengolah komunikasi dan juga perilaku dapat mempengaruhi hasil Munas nanti. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Komite Pemilihan Munaslup Golkar membuka pendaftaran bakal calon ketua umum Partai Golkar hari ini hingga esok hari. Dalam pendaftaran, setiap bakal caketum diwajibkan membayar iuran wajib Munaslup paling tidak 1 miliar rupiah. Ketua Panitia Pemilihan Munaslup Rambe Kamaruzaman mengatakan persyaratan iuran 1 miliar sudah menjadi kesepakatan bersama semua bakal calon ketua umum. Para bakal caketum yang mendaftar harus melengkapi kelengkapan administratif, salah satunya dengan bukti pembayaran iuran wajib. Iuran ini wajib bagi setiap pendaftar meskipun nanti diputuskan tidak lolos verifikasi. Aziz Syamsuddin menjadi orang pertama yang mendaftarkan diri secara resmi sebagai bakal caketum. Diagendakan tanggal 7 Mei mendatang, panitia akan mengumumkan para bakal caketum yang lolos verifikasi. Jadi tahapan pendaftaran dulu sampai besok jam 12.00 kita menerima pendaftaran. Tanggal 5 Mei akan kita verifikasi. Sekaligus ada hal yang kurang, tanggal 5 Mei itulah untuk dilengkapi oleh para calon. Mirsa, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Satu runway Bandara Ngurah Rai Bali sempat ditutup, kini perbaikan sudah dilakukan sehingga pesawat sudah bisa mendarat di bandara tersebut. Kita langsung tanyakan bagaimana informasi selengkapnya bersama rekan Syadam Arahman langsung dari Bandara Ngurah Rai Bali. Syadam, sudah berapa pesawat yang berhasil mendarat di Bandara Ngurah Rai setelah landasan yang sempat bermasalah tersebut diperbaiki? Ya, Yasmin, sejak dibuka pada pukul 20.45 waktu Indonesia setempat, hingga saat ini Bandara Internasional Ngurah Rai sudah kembali normal. Untuk keberangkatan pertama, internasional pesawat Qatar Airways dengan tujuan Singapura, sementara keberangkatan di domestik maskapai Garuda dengan tujuan Makassar. Hingga saat ini sudah 8 keberangkatan. Suatu yang bertentangan dengan undang-undang di mana pihak berwenang soal ini yaitu KPK dan instansi lainnya bisa saja menetapkan lain, dan itu tentu disampaikan kepada DPP Partai Golkar, kepada panitia pengarah, dan kami pimpinan partai kepada panitia pengarah. Bagi calon lain, uang 1 miliar rupiah mungkin tidak masalah karena mereka memiliki harta kekayaan puluhan miliar. Setia Novanto memiliki harta kekayaan 73,3 miliar rupiah. Mahyudin NS memiliki harta 19,3 miliar rupiah. Aziz Syamsuddin memiliki harta 28,8 miliar rupiah. Dan Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 8,8 miliar rupiah. Para kandidat ketua umum ini perlu ditelusuri rekam jejaknya sebagai pejabat negara. Kader Golkar yang mengklaim suara Golkar suara rakyat perlu mempertimbangkan rekam jejak Setia Novanto yang pernah lengser dari kursi Ketua DPR RI karena kasus papa minta saham. Termasuk juga mereka yang sudah beberapa kali diperiksa KPK tersangkut kasus korupsi, sekalipun berstatus sebagai saksi seperti Mahyudin. Termasuk juga yang tersangkut Panama Papers, seperti Erlangga Hartanto. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, mantan staf khusus anggota DPR RI Jailani kembali membeberkan proses pemberian suap kepada sejumlah anggota Komisi 5 DPR RI dalam persidangan kasus korupsi proyek infrastruktur. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor hari ini, Jailani yang berperan sebagai perantara suap dari terdakwa Direktur PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir menjelaskan proses pemberian uang kepada sejumlah anggota Komisi 5 DPR RI. Jailani mengakui Abdul Khoir menyerahkan uang senilai total 12,2 miliar melalui stafnya bernama Erwantoro. Uang tersebut diserahkan secara bertahap kepada Jailani untuk selanjutnya diserahkan kepada Andi Taufantiro dan Musa Zainuddin. Uang untuk Musa Zainuddin disebut senilai 7,9 miliar diserahkan melalui staf Musa yang bernama Mutakin. Uang tersebut diserahkan pada November 2015 pukul 21 waktu Indonesia